Wah. Yeay. Selamat datang di podcast Belinski di channel Prapartayana bersama. Baru mulai. Dari tadi kayak gitu terus. ASMR suara neguk. Coba. Coba. Ntar, aku harus ngumpulin air liur dulu. Ngumpulin air liur dulu. Buat neguk lah. Kasihan pendengarnya nih. Ya mungkin segitu aja untuk podcast Belinski hari ini. Terima kasih. Iya, oke, hari ini kita kedatangan tamu ya. Ini bukan kedatangan tamu, ini adalah founders Belinski juga, yaitu Jerome Pauline dan Jehian Sijabat. Wah, ramai sekali di sini. Investor sih sebenarnya. Ah, investor ya? Oh iya, sorry banget ya. Foundernya tetap Ayahanda. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih sudah invest Ayahanda buat Belinski. Dam, ada pertanyaan nggak? Makasih udah invest. Jadi gimana Belinski? Udah profit? Dam, jawab dong. Sejauh ini lu ngeliatnya gimana? Belinski lu ngeliatnya gimana? Ya, Sabtu Minggu masuk terus kita jadinya. Iya, gara-gara saya Banyak. studi sama photoshoot by photographer tuh banyak yang request di weekend. Oh gitu? Iya, Wah, jadi mantap. mantap ya. Jadi buat semua jangan lupa foto di Belinski. Bantu Iya. Ayahanda dan Iya. siapa kamu tadi? Oh iya, Adam. Ada relawan. Minum kamu mana? Saya follower masih dikit, Mas. Oh. Pas banget aku punya minuman buat orang. Wih, baik banget. Terus. Nah, Saya kira dapat menanti, dapatnya air putih juga. Tapi terima kasih lah. Kasih dong. Nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. bagi-bagi. Wah, terima kasih menanti ya sudah membantu channel Prapartayana untuk makan malam. Wih, lumayan. Dirangkep ya makannya. Iya, makannya cuma segini doang. Benar. Emang nggak ada yang masakin di apartemen? Oh, sorry. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab sama Iya, DJ Risma. lupa ini udah 2022. Wah. Lupa. Oh, aku mau ASMR. SMR. Aku juga mau. Wih, gila. Punya aku kok nggak bunyi kayak gini sih? Kurang gede nih sensornya. Tolong dinaikin sensornya dikit. Wih, mantap. Habis minum. Udah kayak ini Teletubbies. Mantap. Yuk. Dah, yuk 1 1, 2 2, 3. Wih, punya Adam paling crispy. Iya. Terima kasih menanti ya sudah support kami. Terima kasih juga air putihnya. By the way, buat yang belum tahu, jadi kalian juga bisa sewa studio ini ya. Hmm. Bagus banget kualitas mic-nya, ininya udah kayak studio podcast profesional gitu. Wih, terima kasih. Udah Jerome. kayak emang sih. Emang ya? Kalian bisa sewa, Yes. langsung kontak di Belinski aja. Ada di description box ya. Yo. Oke, Mantap. jangan lupa like, follow dan subscribe. Thank you banget ya udah undang Thank kita. you banget. Iya, Jadi thank you banget. semua ini Thank you cuma banget. minum doang, nggak ada ngomong. Oke, jadi sebenarnya kita ada beberapa pertanyaan buat Jerome Pauline dan Jehian Sijabat ya. Karena Dia juga si jabat. Oh iya. Jerome Ada- Pauline aja ya sejabat. Lo bener dong, Jerome Pauline dua kata, dua nama gitu. Hah? Ya aku ada juga dong Pauline-nya versi aku. Ah, apa? Apa coba? Jerome. Wah, nggak pernah baca Penanggihan. akta perusahaan nih. Iya, Panangian. Iya, Jerome Panangian. Pauline jadi Panangian. Iya kan lebih Maksudnya kecil. kalau Jerome sejabat, jangan sejabat juga. Iya. Ya udah boleh, ya udah mohon maaf nih. Oke. Kan di Instagram namanya Jerome Pauline, gitu maksudnya. Siap ngurah. Iya, yaudah, yuk. Jerome Sijabat dan Jehian Sijabat ya. Siap Elon Musk. Bener. Kan dia bilang Apa? sesuai Instagram kan. Iya. Aku pakai Elon Musk. Oke, Elon Musk. Iya, jadi ini podcastnya tentang membuli Prapartayana ya. Terima kasih nih. Iya, pokoknya kita di sini bakal membahas tentang behind the scene di balik layar Jerome Pauline dan Jehian ya. Ternyata lucu banget mereka ya. Iya, ngakak Iya. kocak. Ngakak kocak pakai. Dagelan gak sih? Nah, bener sih. Depan layar, belakang layar tetap ngakak. Ini pertanyaan pertama kapan sih? Enggak tahu sih. Oke, pertanyaan pertama ya. Langsung Oke. nih. Bagaimana Jerome Pauline dan Jehian Sijabat melihat Diulangin lagi. Iya, Elon Musk. Ya udah enggak apa-apa. Gimana ETH kripto? Mantap. Download this link, download. Don't forget to share kripto. Aku hari itu DM ku, Bang Jer, tuh di hack ya gitu. Bahkan sampai Bung Firsa Besari ngechat aku. serius? Ini di hack ya gitu. Wah, Elon banyak banget yang perhatian sama saya. Iya, Aku bangun banget. jam 3 pagi, Bos. Waduh, thank you banget nih guys. Iya, Parah. kita menanya tentang gimana first impression dulu. Kita langsung tanya dulu ya. First impression Jerome Pauline ketemu sama DJ Risma. Loh, bener dong. Langsung tumbal gue gitu. Iya. Nah, maksudnya first impression di antara kalian berdua bertemu kita satu-satu Nah, dulu benar, dari boleh. Turah Partayana dulu deh. Oke, jadi waktu aku baru mulai YouTube, Bang Tura ini
udah 100.000 kalau nggak salah. Iya, 100.000 subscribers. Dan kayak bener-bener pas aku mulai itu kayak, wih keren banget nih orang. Kayak kuliah di Rusia, terus keren banget lah. Kayak wah video-videonya sangat-sangat inspiring for me. Wah, thank you banget. Sebagai orang yang kuliah di Jepang juga, akhirnya aku kayak belajar apa aja sih yang kira-kira menarik. Itu Untuk- posisinya subscribernya kamu berapa? 1.000? 1.000. Iya. Tapi lebih fokus di Indofitgram kan? Enggak Enggak ya? Enggak, maksudnya dia beberapa kali di repost. Enggak, Indofitgram itu dulu banget. Tapi Dulu awal sebelum pas aku mulai YouTube. Pas SMA itu. Oh gitu Pas ya? SMA, Ah. pas aku ke Jepang mau mulai YouTube, Mm-mm. ya aku kan mulainya juga bukan yang iseng-iseng doang. Iya. Aku juga emang kayak ada tujuan pingin gede juga gitu. Oke. Ya aku set target lah, pokoknya aku pingin gede gitu. Oke. Terus aku juga ngeliat beli Tura kan waktu itu sebagai orang yang di Rusia belanja konten belanja, konten masak, konten hidup di ya kuliah dan sebagainya itu benar-benar aku pelajarin semuanya. Wah, thank you banget. Habis itu aku iseng-iseng DM ya waktu itu ya. DM D- atau komen ya. Komen di Instagram kayaknya. Terus aku ngajak collab gitu Oke. kan. Mau. Wih, bayangin 100.000 subscribers terus kayak lagi naik-naik daun gitu. Mau collab sama aku yang cuma 1.000. Terus kayak wah, baik banget nih orang gitu. Tuh, gua nggak sombong Dam. Wih, keren. Gitu sih. Nah, soalnya gua ngelihat dari Jerome Pauline tuh pas dia postingan di Instagram sih, ngeliatnya kan kayak sebagai Indofitgram gitu kan, kayak lagi renang apa sih? Ingat gak sih Bang? Oh, Itu iya. kayak ada renang di Jepang gitu. Renang di daratan, renang di daratan. Iya, renang di daratan terus kayak gitu-gitu. Kayak gua ngeliat, wah ini potensinya bagus nih. Dan gua ngeliat kayak banyak banget apa ya mahasiswa yang sekarang lagi berkembang menjadi konten kreator di luar negeri gitu. Ya udah, gua ajak collab aja gitu awal mulanya. Itu kayaknya my first exposure yang gede gitu. Karena videonya juga cukup gede ya. Iya. Ininya. Lumayan sih. Kayak baik banget, keren, lucu. Oke, thank you banget Jar. Tepuk tangan dulu. Kalau Sebelum Adam kena- gimana kalau iya. Adam? BTW ini bukan pertama kali kita ketemu Adam kan? Enggak. Enggak, maksudnya barangkali enggak ada yang tahu. Oh iya benar. Iya. Ketemu Adam itu aku juga inget kapan ya tuh kali. Indonesia trip gak sih? Waseda Boys Trip. Oh, sudah Enggak. boy strip ya? Oh, sudah boys trip. Menanti. Hah? Gue malah nggak tahu. Oh, gini bikin video. Bikin video menanti. 1 menit video menanti itu sama photoshoot. Iya. Oh, tapi aku nggak tahu ada waktu itu. Iya, oke benar. Cuma kayak dia kan behind the scene yang pakai DV1 ya. Iya benar. Iya, Kamera kecil betul. gitu. Yang bener-bener kayak apa namanya kenal atau kayak ketemu bener-bener tuh di pas ada boy Bahasa strip. benar. Gimana? Asik orang sih. Asik Wih, orang kayak- asik Jos. Asik. Itu kan DJ kan katanya. Iya, Wih. DJ. Awalnya kayak DJ dari mananya nih orang gitu kan. Terus pas ada boy strip di Bajo di kapal. Oke. DJ beneran. Wah, jago juga nih orang gitu. Loh, Jero nggak tahu, Bang Ian nggak tahu. Dia pernah nge-DJ di Senopati. Oh iya. Coba Dam, jelasin Dam. Enggak apa-apa. Kalau Bang Ian gimana? First impressionnya gimana? Ke Ke siapa nih? Ke Adam, ke Turah Oh, dulu deh. Kayak Anda. Kayaknya aku ketemu Turah duluan sebelum Jaram ketemu Turah deh. Iya, kita berdua. Maksudnya ketemu langsungnya. Gue kira Bang Ian ketemu Tura dulu pada ketemu Jerome. Sebentar, kok aku lagi mikir ya? Bentar. Kalau ketemu Turah pertama kali itu yang kapan ya? apa yang kita bertiga itu ya baru ketemu pertama kali sama Turah ya? Yang sama Koedi. Iya sama Ko Edi. Tapi kalian sadar gak sih kayak di zaman sosial media ini Oh. kita Bond, gak benar. ketemu langsung aja itu gak berasa jauh gitu loh. Iya, Boundary-nya jadi nggak Jadi kelihatan. pas ketemu langsung gak berasa, wih ketemu langsung gitu, gak berasa aku. Benar-benar setuju. Kayak aku sama Benar. Tura sama siapa, jadi kayak gak terlalu spesial gitu loh pertemuannya. Iya, karena mungkin kita sering juga video call dan lain-lain kan. Iya, jadi kayak gak berasa, Spesial. gak berasa baru lagi Oh, iya, gitu. Nggak berasa lagu. Heeh. Iya. Kalau ketemu Adam menanti. Emang iya ya? Menanti, Iya, iya ada. menanti. Tapi dia emang gak kelihatan gitu, emang invisible Enggak, orangnya. maksudnya sebelum itu kita belum pernah ketemu. Belum pernah. Hah? Sama kayak aku. Oh gila, sama kayak Jaram ketemu kamu dong katanya. Iya betul. Iya. Sama sih first impression-nya. Nggak kelihatan. Invisible. Iya. Tak Cuma, terlihat. cuma pas yang Indonesia trip itu aku inget banget. Dia jago banget bawa drone-nya itu. Loh, Oh, bukan salah, ya? salah orang. Oh beda orang. iya emang gue yang bawa drone, bawa tas drone ya. Oh iya. Tapi nerbangin bukan gue. Iya. Oh, Oke. benar. Terus ada ini kan pas di Pontianak hilang kan tasnya. Nah. Jadi kan Salah, naik gokar. salah. Kalau itu yang ini. Yang ini tuh. Aduh nggak Oh, kelihatan lagi di iya, kamera. Ya, Iya. Tapi jadi- dia ketinggalan barang juga. Kita nggak boleh lupain itu. Nggak boleh lupain itu semua. Jadi tiga-tiganya kameramen itu tiga-tiganya ninggalin barang. Iya. Semua. Kota-kota yang berbeda. Iya di Pontianak tuh, ingat banget tuh, panik woi. Di gokar. Oh ya di Gokar itu. Gokarnya udah pergi. Gokar udah pergi, kan udah diselesain kan ininya, apa ordernya. Ordernya. Jadi hilang kan. Iya ininya. benar. Aku sama Bang Ian langsung sampai telepon kenalan apa CEO GoPlay. Ko Edi. Ko Edi. Serius. Kok boleh tolong urgent gitu. Iya sih. Iya, apalagi kamera gitu. Orang asing lagi di Gokar tuh. Mm-mm. Menurutmu yang paling menarik selama Waseda Boys Trip itu apa?
Ini kan nggak ada yang tahu juga nih, karena orang-orang pada ngeliat cuma di YouTube, oh lu sama Waseda Boys doang nih gitu. Nah, Saudara yang paling berkesan deh di balik layar. paling berkesan. Iya. Itu sih yang kita closing di kamar hotel itu. Semua kru. Oh itu sih. Oh, Seru iya. sih. Seru ya. Semuanya stand up komedi deh. Iya. Belum pernah lihat Waseda Boys stand up komedi kan? Kayak masing-masing maju ngobrol ngomongin. Ngomong. Terus kayak di momen itu kayak nggak ada boundary-nya antara talent, Iya. kru, orang baru kenal. Kayak kita Oke. semua satu tim gitu. Seru sih. Seru sih itu. Tapi sebenarnya kalau dari aku ya, kalau ada nanti mungkin bisa ngelihat Ntar gue DM aja gue DM. Enggak, maksudku kayak kita kan melihat dari di depan layar Jerome Pauline sama Bang Ian kan kayak wah happy terus nih gitu. Tapi kita nggak tahu ada beberapa videoku juga yang masuk behind the scene tentang Jerome Pauline itu kayak banyak yang nanya, loh kok Jerome serius banget ya, kayak aduh kayak orangnya kok nggak beda banget sama depan layar kayak Ya. gitu. Itu gimana menurutmu? Ya emang beda. Emang beda ya? Emang beda. Maksudnya kayak ya aku bisa apa ya? Memilah dan menyesuaikan kondisi gitu loh. Dan apa yang kita tunjukin di sosial media itu kan bukan sesuatu yang 100%. Setuju. Bener gak? Kayak bukan berarti aku beda banget orangnya. Bukan berarti aku tampilkan di sosial media itu acting, bukan diri aku, bukan kayak gitu. Iya. Itu mesti diri aku. Cuma it's only maybe 30% atau 40% dari kehidupanku gitu loh. Iya. Yang 60%-nya misalnya aku ngedit. Ya contohnya aku kayak taruh kamera terus aku jalan, atau misalnya aku taruh kamera bikin time lapse ngedit. Itu palingan cuma kayak 3 menit, ya kan? Apa di durasinya mungkin. Tapi kan sebenarnya aku ngedit 2 jam misalnya kayak gitu. Iya, Ya kan, dari itu kan 2 jam terus jadi 10 menit gitu. Iya mungkin misalnya, ya. atau enggak 2 jam, ya kamera aku matiin setelah 3 menit buat time lapse doang gitu misalnya. Jadi Oke. 2 jam itu orang ngedit kan gak ada yang lihat juga gitu. Iya, benar-benar. Jadi ya yang di depan kamera itu kan cuma sebagian kecil aja dari apa yang aku tunjukin sebenarnya gitu. Dan aku memilih gitu, apa yang aku mau tunjukin dan apa yang aku gak mau tunjukin. Aku yang serius banget atau yang kayak bisa deep talk dan sebagainya, itu aku biasanya kalau di seminar. Banyak orang tuh kayak beberapa orang kaget, oh Jerome ini bisa serius ya gitu. Karena di depan kamera aku jarang banget serius. Jarang banget. Kita kan pernah ngeliat mereka berdua tuh kayak masih ngedit sendiri. Iya, betul. Iya, gua kira Jerome sama Bang Ian tuh juga kayak sudah ada tim yang kuat gitu loh. Jadi nggak perlu ya udahlah kayak oh gua syuting doang nih, gua sebagai talent doang gitu. Kalau masalah editing lepas. Ternyata masih edit nih. Kayak gitu. Emang kenapa sih masih ngedit sendiri? Kalau aku pribadi ya, jujur aku suka. Dan kalau misalnya aku lepas, kayak misalnya udah nih bikin video, abis itu aku kasih ke editor, aku nggak cek lagi, langsung aku upload. Aku berasa itu kayak gak ada karyaku di situ, bukan karyaku itu. Oke. Dan ini kan YouTube aku, channel YouTube aku, dan kalau ada kesalahan di video itu, aku yang nanggung. Ya kan, bukan editor aku, nggak mungkin kan aku kayak, oh itu editor aku yang salah edit, nggak mungkin. Waduh, itu siapa tuh? Channel siapa tuh? Kayaknya ada tuh. Wah, parah. Wah. Gitu kan, jadi semua itu tanggung jawab aku gitu, karena atas nama aku. Jadi aku harus approve dulu nih, aku harus cek gitu. Kalau nge-cut, biasanya kalau videonya seru, atau misalnya videonya misalnya bahasa Jepang gitu, yang sama Waseda Boys, ya kan editor aku nggak bisa bahasa Jepang, Oke. jadi aku Bener yang sih. cut gitu sih. Berarti Tapi aku enjoy, aku enjoy banget, bukan Enjoy. terpaksa, meskipun ya berat sih. Berat sih. emang. Capek. Karena mungkin kita doang yang tahu juga ya. Gimana selama kita bikin vlognya gitu. Benar. Kadang-kadang ya guys, kita bikin vlog itu kadang-kadang bisa closing duluan. Bener Iya, nggak? benar. Kita bisa Cheating. kayak urutannya itu wah gini lah, dan itu cuma kita yang tahu atau orang terlibat di syuting itu gitu. Nah salah satunya susahnya kayak misalnya Waseda Boys trip Iya. kan iya. juga kita ngerasain banget kan kayak Iya. oke syuting ini dulu, bagian depannya dulu, terus bagian akhirnya terus ini gitu. Bisa lompat-lompat. Bisa lama-lama kan. Hmm. Nah itu harus orang yang ada di lapangan itu yang nge-cut kan sebenarnya. Oke. Kalau enggak nanti kerja 2 kali. Misalnya aku kasih editor, terus editor aku cut sembarangan gitu. Terus pas aku revisi kerjanya berat juga kayak oh yang ini tolong pindahin sini. Daripada kayak gitu aku aja yang ngerjain. Sebenarnya perannya Bang Ian tuh sebagai manajer tuh apa aja sih kira-kira, Kak? Kalau aku sama Bang Ken tuh biasanya kita bagi 2, bener-bener bagi 2 Iya. terpisah banget. Oke. Secara functionnya kayak aku ngisi apa yang Jerome nggak sempet atau nggak bisa kerjain, ya Yes. Jerome ngelakuin apa yang aku nggak kerjain juga. Contohnya kayak gimana? Gitu. Jadi Misal, konten kreatif aku kita bener-bener split gitu. Bahkan udah nggak tahu aku bikin konten apa, misalnya kayak nggak kasih ide juga. Jadi semua ide tuh Dari mostly J. aku dan timku gitu. Terus yang kalau bisnis side-nya kayak sponsor, endorse atau apa itu bagian. investasi ke Belinsky Investasi Wah, itu Bang Ken yang ngurusin. Ditegasin itu ya. harus lah. Ya gitu-gitu. Palingan terus kita kayak kasih laporan aja masing-masing. Iya, saling update. Kayak Bang Ken update ke aku ada sponsor gini-gini, Benar. endorse ini. Tapi aku lihat Ngomong soal update, aku mau update sih Jar. Kenapa? Tadi yang hotel muli. Tadi aku dari Korea. Gitu. Tadi kita juga udah update ya beli. Apa ya? Telepon ini pengacara baru. Wah. 2 November ya guys.
Ditunggu. New Life namanya, Turah New Life. Iya, terima kasih. New Journey deh. New Journey. New bener. Journey. Udah gak usah dilanjutin New lagi. Wife. Eh, Wey! salah. Sebagai content creator, waktuku itu dan pikiran energi itu udah habis untuk itu gitu, beneran. Kalau aku harus tambah pengetahuan atau ngurusin bisnisnya udah nggak bisa. Dan banyak content creator yang aku lihat yang kenalan aku yang masih ngerjain semuanya sendiri, akhirnya mereka nggak efektif gitu. Benar-benar. Kayak akhirnya kadang-kadang burn out gitu, kadang-kadang malas ngerjain semuanya gitu. Jadi guys, ya ini apa kayak aku sama Bang Ian, kayak sama gitu kan. Pasti bagi hasil dong, keuntungannya berkurang. Cuma satu quotes yang pernah aku dengar kayak kamu kalau 1/1 sama dengan 2 mending gak usah. Kalau 1/1 sama dengan 5 betul. itu mantap. Itu dia. Banyak orang mikir kalau nambah tim, misalnya nambah videographer, editor, kan apa pengeluaranku bertambah gitu-gitu kan. Banyak yang mikir kayak gitu. Iya benar. Dan Sama. ya terus aku bilang kalau misalnya kamu hire editor 1, terus 1/1 sama dengan 2 ya rugi gitu. Tapi kalau misalnya dengan kamu nambah editor, nambah tim, kamu bisa jauh lebih produktif dari yang sekarang. Misalnya sekarang kamu bisa 5 video, kamu bisa bikin 30 video. Karena ada itu ya why not gitu kan. Meskipun nambah pengeluaran tapi tambah penghasilan juga. Bener. Tapi kalau misalnya di Jepang, problem yang menurutmu paling susah bikin video apa kira-kira? Di Jepang Jepang. nggak ada tim sih. Oke. Berarti Bang Ian fokusnya secara online-nya kemarin. Jadi Semuanya online. Semuanya Bang Ian. Semuanya. Bisnis. Soalnya aku inget banget ya, dulu kita bertiga deh apa sama Leo. Jadi kita berempat kan. Itu Bang Ian benar-benar manajer sendiri. Iya. Dan sekarang Mantapu Corp tuh udah berapa Bang? Employee-nya 50-an kayaknya. 50-an. Ya, 50-an. Itu dari berkembangnya dari awal mula openingnya tuh kapan? Kalau dari perusahaannya sih 2021 2021. Agustus. Setahun Ya? Wah cepet itu sih. Maksudnya kayak aku ngeliat kalian tuh benar-benar kerja kerasnya beda banget sama orang-orang lain. Kita lah kita. kita Iya. lah bro. Dam. Mantap bro. Kita. Wes. Iya. Bener sih tadi quotes-nya bagus sih yang satu-satu tadi. Apa tadi dia coba? Satu-satu sayang ibu. Oh. Iya itu benar. Iya udah. Itu sih karena kayak beberapa temanku yang content creator curhat ke aku kan kayak bingung mereka mau nambah tim gak, mau nambah manajer gak, mau nambah asisten gak gitu-gitu. Ya aku selalu bilang kayak gitu. Kalau kamu bisa yakin dengan adanya tim itu kamu makin joss, meskipun harus bagi hasil ya atau meskipun kamu harus menggaji, tapi kan penghasilanmu bisa lebih gede lagi atau kamu bisa lebih produktif gitu. Atau bahkan kayak menurutku bisa lebih tenang juga. Bener, lebih tenang itu juga salah satu Jadi faktor plus gitu. Jadi nggak overwork. Jadi nggak burn out. Tapi misalnya nih, kalau misalnya kalian nggak jadi content creator, kalian bakal jadi apa? Bangnya tetap bisnis sih pasti. Kalau Jerome? Aku awalnya pas ke Jepang karena aku ambil math, terus aku pengen kerja di Google. Kerja di Google. Engineering-nya. Engineering. Satu impianku kerja di Google karena pas aku ke Jepang terus aku kenal sama orang Google kan. Diajak keliling kantornya. Wih, enak banget kerja di Google. Kayak ada 3 restoran terus free gitu, kamu mau ambil gimana pun kayak gajinya gede. Sekarang kan udah kerja di Google. Iya, sekarang jadi content Bener creator sih. ujung-ujungnya kerja di Bener Google sih. sih. Bener Karena gak sih? YouTube kan Google. Iya, YouTube kan Google Google. Malah bagi hasil sama Google. Wah. Banyak lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada Mantapu Corp nih, kalau Bang Ian tuh nanti bakal bisnis jadi apa? Menarik sih ini pertanyaannya. Iya. Tapi dulu kayak sebenarnya aku sama Jerome kan bikin Q&A group. Mungkin kita bakal, kalau sekarang kita ngejadiin itu jadi non-profit organization yang pakai volunteering gitu. Oh, I see. Jadi ya buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen volunteering di education platform di sana. Tapi kalau misalnya mungkin waktu itu kita nggak Mantapu, kita bikin produk pakai itu. Dan habis ini kita bakal buat produksi di situ. Maksudnya kita udah kayak F&B udah gitu-gitu. Berikutnya kita mau ke education. Nah, aku jadi penasaran kalau misalnya kamu nggak ada Rusia sama nggak ada YouTube, selain kamu ngajar surfing apa lagi? Di Bali kira-kira. Enggak, kalau orang tuaku ya tujuan kuliah di Rusia kan karena memang orang tua memang bisnismen gitu. Kakak punya resort di Ubud. Jadi kalau emang nggak dapat kerja di kalau nggak jadi YouTuber paling ya mentok kerja sama kakak sih. Gitu. Oh iya. Kalau Adam DJ. Ya, kita ikutin flow aja ya. Justru ini dia mau jadi content creator sekarang. Wah, Iya. Ini masih upayanya mikir, dia. masih mikir. Masih mikir. Privasinya masih banyak yang Masih. Iya. Rapiin dulu brandingnya. Okay? Iya bener, kita harus rapi-rapi dulu mainnya.
tadi saya disuruh Turah nanya Mana belum lu buka HP lu? Udah. Oh, udah. Oke. Nih. Nah, kalau menurut gua sih buat Oke. pertanyaan itu Belum. belum. Kalau Udah. gue sih jawabannya A. Jadi soal. Wah, nggak bisa jawab gua kalau gitu. Sulit banget nih. Soalnya belum disebut pertanyaannya. Kok bisa ketemu Turah dan Jerome? Kan udah tadi. Oh, udah tadi beli. Mana sih? Ini nggak denger. Kok bisa ketemu Oh, iya. Jerome gimana, weh? Tadi kan berat-berat banget kan ya. Kita keseharian aja deh. Nah, Ya, Biasa boleh. kalau kalian tuh kalau di rumah tuh suka makan apa sih? Kayak nyemil atau mana tahu ada subscriber mau ngirim makanan ke rumah kan? Selain menanti. oke, saya menanti. Saya menanti. Oke, Menanti. aku boleh deh jawab ini. Aku mau. Enggak juga. Selain ku mau. Semua sponsor di rumahnya. Iya. Iya. Isinya sponsornya di rumah. Cimori kalau saya. Sponsor juga. Sponsor juga. Mana Cimori nggak ada di sini. Jual makannya podcast lu. Ini Berisma. fungsinya apa ini? Harus ada Nah, ini nanti. tuker. Oke. Kalau aku dulu waktu masih di Surabaya, salah satu kebiasaan keluargaku adalah beli roti tawar. Ya udah tawar. Nah, jadi aku selalu sedia roti tawar di Roti tawar. Biasa nawarnya berapa, Bang? Kayak misalnya ke Bretok gitu kan. Oh, iya. Nah, Udah itu roti tawarnya cuma roti tawar doang apa gimana sih? kayak di rumah karena selalu ada roti tawar, jadi kayak Sama- makan roti tawar. gitu. Udah itu aja. Ya, Ceres nggak ada gitu. Kalau itu sama makanan kucing sih soalnya. Ya, cuma kan aku belum mau makan makanan kucing gitu. Tapi apa? Ada dua tipe gitu. Kalau misalnya nih ya, Bener. Nah itu tuh sama gue pikiran juga. sama kan mikirnya berarti. Sama. Iya. Jadi kayak ada dua tipe gitu loh. Orang makan roti tawar tuh ada yang kayak roti, selai, roti. Ada yang- juga yang roti, selai dilipat. Nah, Oh benar. Tapi Iya. kalau itu kan tergantung porsinya doang. iya. Kalau dia Iya. mau makan satu lipat. Kalau Jerome apa? Aku nggak ada yang Partikular, nggak ada Ada yang partikular spesifik. Iya soalnya kebanyakan bulan-bulan dan tahun ini ya. Mm-mm. Kebanyakan kalau kita datang ke Jerome sama Bang Yen pasti tuh makanan endorse. Benar. Bukanya gue kasih Jerome. Iya, bukanya Iya. isinya semua endorse Ah, doang. Cimori. Iya, jadi fun fact ya ini udah Jerome tuh bisa buka toko sebenarnya di apartemen. pas di Jepang bro. Kenapa? Kan kalau misalnya mau endorse gitu kan dikirim produknya kan. Iya. Lalu dikirim teh pucuk harum. Apa ya? Mereka pakai kargo gitu kan. Jadi harus banyak. Jadi langsung banyak gitu biar nggak rugi. Ininya, wih, Cimori satu kardus Satu gede crate. banget gitu. Itu mungkin kurirnya saya bingung anjay. Kayak Gila, ini orang importir apa gimana nih? Atau apa gitu. Bayangin teh pucuk sekali datang 30 lebih. Hah? 30. Serius? Iya. 30 apa? 30 30 botol. botol lebih. Lebih lah jauh. Iya 30 botol lebih. 24 kali 2 48. 48. 48. Iya sekitar segitu. Nah, Kalau terus Cimori satu kotak gede banget. Terus kayak misalnya kalau ini hari ini tap innya yang tap in gitu, sponsornya yang Cimori rasa apa? Gali-gali dulu. Iya. Terus Gitu. yang bikin gua kesel adalah sebenarnya sebel nih ya, karena Kenapa? gua yang ngurusin kirim. Nah, gimana tuh di balik layar? Nah, terus Cuaseda Boys itu suka banget sama Cimori. Terus Suka itu suka banget sampai kayak misalnya ini nggak ada endorsementnya nih, belum bikin video. Minum. Terus katanya varian yang mereka minum itu yang Habis. harus masuk. Habis terus wah gimana nih gitu. ya udah pakai bungkusan aja nggak usah pakai Gak isian. bisa kan Pura-pura Tusuk. jadinya. Oh iya. Dibuka apa? Iya, nggak bisa. Terus gimana dong? Ya udah kadang-kadang kayak aku kayak Kak sorry Kak boleh tolong kirimin lagi kayak varian. bener Gitu. bener. Awal-awalnya aku bilang gini, Waseda Boys soalnya suka banget Kak. Wih bagus ya suka. Lama-lama kayak ke 10 kali kayak Iya. kenapa? Karena Waseda Boys suka. Gak bisa. Udah tahu template-nya berarti. Iya udah tahu template-nya. Tapi kalau kayak gitu-gitu kakak Bang Yen marah nggak? Apa? Bang Yen marah nggak sama Waseda Boys? Apa sayang? Sayang lah. Sayang lah. Sayang. Ngapain marah urusan endorsement? Itu kan kerjasama yang sama-sama menghasilkan. Nah, Wih. gitu. Harus marah. Simbiosis mutualisme. Kenapa kita ngomong kayak gitu? Ya terus kan aku kalau misalnya kayak temanku datang ke rumah, karena aku harus jamu. Harus jamu dong. Jamu pakai apa? Cimori. Masa pakai kompetitor? Iya. Nggak mungkin pakai gendong. Apa? Nggak mungkin pakai gendong kan. Oh. Jamu gendong. Waduh. Gimana cocok? Cocok. Wih, berhasil. Kalau kalian misalnya bikin konten, Hmm. terus kebetulan tap in masuk, ini pernah pengalamanku ya. Iya. Ini kan pernah tap in, terus tiba-tiba emang lagi nggak mood aja. Oke. Wih. Kok bisa? Ya, maksudnya ada yang terjadi bang. Oke. Oh. Iya. Nah, Sebutin kalau kalian, dong brandnya. Aku pikir pertengkaran rumah tangga. oh, enggak, itu beda. Oh, brandnya. Brandnya. Itu duit bukan brand. Sibuk. Waduh. Nah, maksudku Jerome pernah nggak sih di situasi kayak gitu? Kayak, aduh, gua malas bikin konten tapi brand masuk kayak gitu.
apakah tetap kerja profesional? Kerja profesional harus. Of course. Of course. Karena kita committed kan. Committed tuh in a way maksudnya kalau lu terima tawaran ya otomatis itu lu Harus lakuin. Iya. Kalau ada Meskipun kewajiban, wah kita mau bahas ini nih. Aduh. Kayaknya di podcast berikutnya deh. Iya. Bahas Bisa nih. pengalaman-pengalaman endorse yang mantap. Wah lucu tuh. Nah, boleh, Wah, seru. Tapi ada harus diganti sama yang ngerti endorse kan dia belum endorse. Oh iya. Oh, iya. Lu tanya. Saya Oh, sebagai ya, ini gitu. aja pembawa kotak endorse tuh. Boleh. Iya boleh. Yuk next pertanyaan dong. Iya. Weh saya. Iya. Jadi kayak ini kan sering ke jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Biasa kalau kalian tuh suka bawa barang apa kayak aneh tapi nggak perlu tapi tetap dibawa gitu loh. Kayak nggak mungkin keluar kalau nggak bawa itu. Bener gak? Yes. Benar. Oh. Kalau Bang Ian kan gue lihat bawa tas yang gede itu kan. Iya. Yang mahal Bahkan tuh. dari dulu. Iya. Suka bawa tas. Ya? Bang Ian itu apa ya? Kayak nggak minimalis. Kebalik dong. Hah? Kebalik. Nggak dulu. Enggak, sekarang juga. Oh masih minimalis. Tapi Bang Ian Justru aku mikirnya gini. Justru sejak aku baca buku tentang minimalisme itu. Tapi gitu. maaf ya teman-teman semua kalau yang memang minimalis malah ini kayak counter. Tapi kalau aku malah menangkapnya kayak gini. Jadi kan aku nih punya baju nih hitam ini. Ini tuh aku punya 8. Nah tapi itu doang baju aku. Jadi kadang-kadang susah nih kalau misalnya suruh pakai baju berwarna buat endorsement, aku pinjam. Oh. Nah, terus semenjak aku kayak nge-scrap semua barangku, jadi kayak aku kan kasih-kasih ke orang atau jual, terus aku ganti jadi gitu kan. Nah, terus aku jadi ada kebiasaan bawa tas itu. Tapi bawa tas itu tuh pemikirannya gini, ini tas ransel isinya laptop, semua HP-ku, Iya. terus kayak charger. Tapi di dalam situ ada paspor, terus ada semua kartu ATM, buku bank dan lain-lain. Jadi kayak aku selalu mikir gini, ini kalau nanti suatu saat misalnya dulu aku pas ngekos, kosanku tiba-tiba kebakaran atau misalnya Aman. kecurian, aku mikirnya kayak ini aku siap mau keluar kota sekarang bisa. Keren. Gitu. Bener. Mau pergi ke luar negeri sekarang pun bisa. Woi. Nah, itu malah jadi kebiasaan. Aku nggak tahu malah kebiasaan baik apa kebiasaan buruk. Mana kan kelihatannya jadi kayak aku ribet banget gitu. Iya, selalu bawa ini, semuanya. itu. Tapi itu akhir-akhir ini kan. Enggak juga, Jar. Dulu di Bandung, di Surabaya nggak kayak gitu. Dulu Oh, waktu masih SMA. ya waktu SMA, kuliah Benar. belum kayak gitu. Kuliah mendekati akhir. Yang aku ingat kayak Bang itu kayak bawa banyak hal yang menurut itu dipakai juga gitu. Benar. Kayak misalnya headphone segede gaban. Iya. itu dibawa gitu kan. Ini kayak Bang Ian bawaannya banyak lah gitu. Kalau sekarang yang pasti aku harus bawa laptop. Laptop ya karena selalu ngedit. Iya. Dimanapun dan kapanpun selalu ngedit. Iya. Iya. Karena aku kayak gak suka buang-buang waktu percuma gitu loh, Bro. Iya, ini fun fact banget ya. Ini Jerome nih kalau misalnya kemanapun dan dimanapun dia tuh selalu bawa laptop, langsung buka laptop. Kalau misalnya kita mungkin masih bisa buka HP, buka TikTok kali ya. Kalau Jerome nih kayak baru nyampe, pikirannya tuh nggak buka HP. Kamu tuh langsung kayak buka laptop, langsung ngedit atau apalah gitu. Itu kalau ada ini sih, ada yang aku mau kejar gitu. Betul. Oke. Heeh. Tapi kalau misalnya nggak ada kerjaan yang gimana aku ya buka HP juga gitu. Buka HP juga. Cuma aku pasti bawa laptop karena aku buka HP terus-menerus bosen. Bukan bosen kayak ada rasa pingin kerjanya gitu. Oke. Mungkin udah kebiasaanku ya. Jadi kalau duduk lama dikit dia pasti buka laptop. Iya. Ngantri gitu-gitu misalnya. Kayak tadi aku pas mau ke Belinsky kan agak macet terus aku nanya ini berapa menit lagi? 10 menit ya udah aku nggak buka laptop. Tapi kalau misalnya setengah jam lagi aku pasti buka laptop. Nah ini nih yang mungkin banyak orang nggak tahu ya. Banyak orang bilang aku sibuk banget kan. Iya, benar. Sebenarnya aku bisa sibuk bisa nggak sibuk. Misalnya hari ini kita nggak podcast, Iya. aku ngedit, Oke. tahu nggak? Jadi kayak atau enggak aku selalu isi gitu. Atau enggak aku badminton, misalnya gitu. Iya. Jadi aku bisa ngatur. Emang kelihatannya sibuk banget. Cuma apa ya? Bisa aku atur gitu loh sebenarnya. Tapi Kayak bikin KPI sendiri. oh, iya sih. Soalnya Iya. dalam pikirannya dia udah ada list yang harus dikerjain. Tapi harinya ada catatan kapan? to do listnya nggak? Ada biasanya. Ada. Cuma kan sebagai content creator, kita tuh kalau misalnya sponsor, itu kan ada deadline-nya, ya kan? Kalau misalnya ini video endorse atau video ada tap in, Iya. itu kan ada Betul. deadline-nya. Nah, itu bisa aku kejar. Tapi Tapi kalau misalnya enggak yang ada sponsornya atau gimana, ya aku enggak sekejar itu. Makanya aku bisa podcast nih, padahal video yang aku belum cek atau belum aku edit sendiri rough cut gitu ada 10 lebih. Ya misalnya aku enggak sekarang aku enggak di sini, aku bisa Bisa cek. kerjain itu gitu. Jadi Tapi menarik sih. Soalnya Jerome itu kan kita lihat kontennya banyak ya. Banyak. Iya, banyak kan. Nah, kemarin di Jepang deh atau enggak di Indonesia, paling banyak dalam satu hari bikin video tuh berapa? rekor ya Rekor terbanyak. Iya. di Jepang Iya, oke berapa? 8. Serius. Itu kan masing-masing satu video bisa 2 jam 1 jam. Dari pagi jam 7 sampai subuh. ini Okinawa ya? Enggak. Sapporo. Enggak. Jadi dulu pas mau puasa. Oh. Jadi dulu itu aku upload cuma 2 kali seminggu, 2 sampai 3 kali seminggu. Iya. Terus pandemi kan, ada pandemi, terus ada puasa. Di puasa itu Dia orang bikin program. YouTube itu kayak upload tiap hari atau gimana. Bener. Nanti bisa dikasih hadiah atau apa gitu loh. Semacam bonus gitu kan dari YouTube. Wah, aku semangat banget. Dulu aku kan 2 sampai 3 video per minggu kan. Iya. Nah, semenjak yang
buat puasa itu, program puasa. Aku udah nyiapin nih dari Januari tahun baru. Ini bakal di-uploadin nanti bulan Mei gitu. Iya, Januari tahun baru ini aku udah bikin. Tapi kuliahmu gimana? Apa? Kan itu kan posisi masih sebagai mahasiswa. Januari itu aku udah libur, lagi libur. Iya. Oh. Kayak Nah, lagi Erika. libur terus pandemi kan. Aku gak bisa balik ke Indonesia. Makanya sebenarnya sekarang kontenku yang di Jepang aja yang belum aku upload ada berapa 50 lebih. Sekarang totalnya berapa yang masih belum diupload? Nyampe nggak ratusan? Nyampe. Nyampe ratusan. Oh. Nyampe. Kan Bang Ian kan kita lihat sebagai manajer aja nih, tapi sebenarnya di balik layar Bang Ian kalau bikin video gimana? Aku tuh awal-awal kenapa aku main di sosial media juga itu kan sebenarnya kalau kalian sadar aku tuh selalu pakai IG ku buat jadi bonus ke brand. Oke. Misalnya Tura dia maksudnya endorsement dan sama brand apa kita sebut lah sebuah brand edutech inisialnya terus misalnya. Inisial. Inisial. Ya, nanti aku kasih bonusnya IG aku. Makanya Oke. semakin banyak followers aku, maka itu bakal jadi bonus yang mantap buat brandnya. Oh, Iya kan. iya. Nah, Pintar. aku Itu pertama businessman. kali bener-bener dapat endorsement yang enggak pakai sistem itu sebenarnya tahun ini yang kerja sama cuci piring. Cuci piring. Ya, tapi itu pun aku untuk nge-build konten segmen cuci piring itu lama banget Lama dari banget. 2020. Jadi 2020 itu aku pernah bikin agak goblok sih sebenarnya cuma jadi di Betul. Twitter aku setiap siang ngepost foto berapa jumlah piring yang aku cuci itu di total. Resolusi tahun baru aku nyebutnya. Jadi resolusi Januari berapa 13 terus nanti besoknya 2 Januari 5 piring Wah. jadi 19 terus di total terus sampai ribuan piring gitu. Tapi kalau misalnya berarti kan Bang Ian kan juga termasuk jadi content creator kan? Tapi enggak semasif kalian lah. Iya. Tapi menurut aku maksudnya kayak aku ngeliat Bang Ian itu it's a whole new apa ya? Type of content creator. Iya, gitu. makanya. Ya kan kayak bisa loh Bang Ian kayak gitu. Kan banyak orang kan ternyata kan misalnya ngeliat aku, wah aku harus kayak Jerome gitu. Kalau mau dapat endorse, mau dapat apa, harus kayak Jerome. Padahal kayak Bang Ian juga bisa. Cuci piring, gue siapa yang kepikiran gila. Aku juga gak kepikiran. Gak kepikiran kan, pasti pikirnya kayak bikin vlog yang susah atau apa-apa gitu kan. Sekarang Iya. nyuci baju. Guys. Nah, Bang Ian abis ini iya. Enggak habis ini udah jalan ini. Udah jalan. Kayak Tapi cuci baju. Dia kayak bisa loh kayak gitu. Asal konsisten aja sama apa yang itu gitu. nah, Menurut aku. ini menarik sih buat kalian berdua, bisa gak sih kasih tips sebagai content creator yang baik Aduh. dan benar? Jerome Nah. sih itu. Apa? Kan orang-orang pada malu kan. Kalau ngomongin content creator pasti kayak YouTuber nih gitu. Jadi bahan omongan gitu. Aku kasih tips mereka tuh kayak ya udah kalau mau jadi content creator ya udah nggak usah pedulin omongan orang lain gitu. Tapi kan untuk lanjutannya mereka konsistensi itu yang mereka nggak tahu. Ya. Nah kalau jadi Jerome gimana kalau untuk konsistennya? Kalau dulu aku mikir gini, ya kenapa aku bisa konsisten bikin ini? Pertama kan aku suka, gak bisa dibungkiri. Kalau kalian gak suka bikin konten, ya susah untuk konsisten, Betul. ya kan? Betul. Kalau kalian gak suka makan sesuatu itu susah untuk konsisten. Contohnya aku suka makan. Jadi aku sangat susah untuk konsisten diet, batasin makan. Karena aku suka makan. Jadi aku gak suka untuk gak makan gitu. Iya. Jadi susah buat aku konsisten diet. Ya sesimpel itu contohnya. Oke. Yang pertama, ya contohnya aku suka MTK. Ya jadi aku bisa konsisten kerjain soal gitu. Jadi harus suka dulu pertama. Yang kedua, gimana caranya konten kita itu bagus gitu, atau menurut aku harus ada sesuatu value. Dan dulu sebelum aku mulai YouTube, aku kayak ikut free class gitu tentang YouTube. Terus kayak dia bilang kayak gini, kamu harus bisa menyentuh emosi dari penonton. Apapun itu. Mau itu Lucu. keren, lucu, bebas. Itulah kenapa konten-konten yang kontroversial naik. Karena apa? Karena emosi netizen gitu kan. Iya. Dia emosi, dia komen, dia share, naik videonya. Pantes beritaku naik ya. Loh, Nah. bener. Lihat TikTok, YouTube sekarang. Yang FYP ya, yang kontroversial pasti. Iya, benar-benar. Karena itu yang mengundang komen dan sebagainya kan. Ini salah satu perumpamaan yang selalu aku pakai gitu. Contohnya makan enak atau abis nonton film yang bagus. Kayak Blitura deh. Blitura kan kayak di IG-nya suka bahas-bahas film yang bagus kan yang Iya. kamu nonton. Kenapa kamu bahas? Atau kenapa kamu kayak bilang, "Wih, ini bagus banget." Kenapa kita bilang, "Wih, kamu harus coba ini, weh." Kenapa? Karena menurut kita bagus. Itu emosi kita tersentuh. Iya. Disuruh gak buat nge-share? Enggak sih. disuruh. Enggak sih. kan? Enggak disuruh. Kepribadian. Apakah direktur ngomong jangan lupa like, share? Enggak kan? Enggak. Iya kan, gak ada yang nyuruh loh ya. Bayangin kalau filmnya jelek, terus kamu disuruh like, share, mau gak? Iya, Gak mau. mau. Ya udah itu teori dasarnya gitu. Ya udah terus aku gimana nih caranya? Itu PR masing-masing ini. Makanya dulu pas, ya makanya dulu pas awal-awal pas aku bikin konten, aku bikin tentang cerita dapat beasiswa gitu. Ya kan banyak banget yang tersentuh itu karena cerita aku gitu. Ya, akhirnya video itu jadi bikin aku naik gitu loh. Oke. Ya, jadi Betul. video itu di-share sama orang-orang, bahkan kayak bapak ibunya suruh anaknya nonton, terus di sekolah disetel dan sebagainya. Karena apa? Karena ada value yang bagus di situ gitu. Jadi tanpa I see. aku suruh pun orang-orang akan nge-share dengan sendirinya. Secara naturally kita nge-share karena kita dapat sesuatu di situ gitu. Wah Betul, gila. betul. Aku Bagus sebagai konten kreatornya masih wah gila Jerome gitu loh. Kita udah salah tertarik. berarti bikin konten gultik tuh berarti. Gak bisa. Enggak bikin. salah kan? Oh, Enggak salah apa salah?
Salah sih kayaknya. Kenapa salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Dikit kayak views yang ada yang mau bagi-bagi orang nih kayaknya. Udah gak usah dibahas. Udah pertanyaan selanjutnya dulu. Enak gak menanti? Wah, gue belum nyobain nih. Coba, gue mau cobain ini nih. Kan tadi mau nanya pertanyaan. Belum makan nanti jadi otak gue tuh kurang. Invoice nyusul. Weh. Sampai berjatuh. ODGC. Apa tuh? Kan gila, nggak boleh gila. Jadi Oh, ODGC. oke. Nah, kan nggak apa-apa. Sip. Bisa makan nggak ayam. Kapan lagi diliatin kita kan makan? Ya udah. Boleh iya. kali ini ganti. Yes. Oke, kita lanjut aja. Oke. Ayo 2 pertanyaan lagi nih. Oh iya, boleh. Mereka berdua tuh sibuk banget. Jangan yang berat-berat ya kan Diram udah berat-berat terus. Aman. Aman. Nah. Jadi kayak mereka berdua ini kan kayak sering abang beradik lah ya, istilahnya ya. Istilahnya abang kakak beradik gitu. Loh, Sering abang beradik tuh apa, weh? Kakak ade momen lah ya. iya kakak ada momen. Jadi kayak ada orang nanya nih. nggak tahu Bohong dari- banget. Orangnya siapa namanya Turah? Eca. Oh Eca. Eca, ini dari follower gue nih. Jadi dia nanya. Iya bener sih. Bener kan. Jadi dia nanya nih, apa hal yang pernah Jerome lakukan atau bohong ke Bang Ian, tapi Bang Ian nggak tahu sampai sekarang gitu loh. Buset, Waduh. di reveal-nya sekarang. Iya, emang mau kapan Bang? Salah bridging kayaknya saya nih. Lah kan pertanyaannya gitu. Oh iya benar. Apa Jer? Kira-kira Jer? Enggak, Bangin. Hah? Kayak lucu, kayak kejadian lucu bohong gitu, yang Bang Ian nggak boleh tahu tapi. Gila ternyata, sih ini harus mikir dulu. Iya Nggak bener ada sih. Nggak soalnya kita kayak kebiasaan cerita gitu loh tiap hari. Iya. Oh, terbuka ya? Sama lain, ha? Berarti kalau kamu curhat tuh emang selalu ke Bang Ian atau sama punya teman lain yang memang kayak ini tempat curhatku nih gitu. Ada, cuma kayak timingnya aja. Eventually Pasti tahu. Pasti Iya. tahu gitu. I see. Berarti Heeh. aibku di Bang Ian, kamu tahu juga dong? Ya. Yang mana? Yang nomor 1 apa nomor 15? Loh, Yang coming soon ada yang nggak coming soon? yang coming soon. Kalau bohong nggak pernah. Oke. Maksudnya bukan nggak pernah, kayak nggak ada. Kalau nggak cerita ya ada mungkin. Yang misalnya kayak apa ya, hal-hal remeh gitu. Kalau masalah berat pasti cerita. Atau kayak misalnya aku dulu bahkan sampai kalau aku mau ngepost sesuatu caption gitu, aku pasti kayak kirim ke grup keluarga. Iya. Gimana bang, gimana mah, udah bagus belum kalimatnya gitu. Ada sensitif gak gitu-gitu. Sekecil itu. Mm-mm. Iya. Karena dulu gue pernah kena Oh iya. pernah kena rujak netizen gitu gara-gara kalimat gue ada yang memicu kontroversi. Padahal maksud gue baik gitu loh. Maksud gue bukan kayak gitu, cuma bisa dipelintir gitu loh. Semenjak saat itu aku kayak selalu kayak minta pertimbangan dulu kalau mau yang kayak gitu-gitu ya. Kalau Bang Ian ada nggak? Dari tadi dia mikir sih, tapi enggak ada. Nggak ada juga ya? Ya bang yang putus kenapa, apa misalnya ya kondisi pacarnya gimana. Oh iya benar tuh Ya kayaknya. kan masih ya kan? terbuka. Iya. Kita kan bertiga jomblo nih ya. Gimana bisa langgeng? Ntar aku mikir dulu nih. Dan gue sama Mikir kayak semua. kita pernah janji gitu loh. Jangan sampai kayak faktor luar yang rusak kita berdua. Bener. Wah, itu keren banget. Karena kan usahanya kita ngelakuin berdua. Iya. Mm-mm. Jangan sampai ada faktor orang lain yang rusak. yang gitu. rusak. Dan juga ya jangan sampai uang lah gitu. Iya. Nih, Uang, om, jangan sampai ngerusak hubungan. Maksudnya saudara. Saudara, Gitu. Iya. nih gua buka ya di sini ya. Gua buka ya. Most of my money aku nggak pegang. Yang pegang Bang Ian. Tapi sepercaya itu. Seperti saya itu. Kenapa? Kalau alasannya sebenarnya backgroundnya adalah Jerome dulu pas beasiswa, secara beasiswanya dia nggak boleh baito, Gua boleh kerja. nggak boleh kerja sampingan. Nah, Terus gua dia bikin juga- YouTube kan, ya, terus gue juga belum punya NPWP waktu itu. betul. Karena Jadi kan kita mau bayar pajak, Mau bayar pajak ngurus dia nggak bisa. Iya. Jadi semua di handle sama Bang Ian. Wah. Sampai sekarang. Karena aku gak mau musing. Ya kan emang Matapu itu, lah. emang itu kerjanya Bang Ian lah gitu. Jadi most of my money itu. Jadi kayak misalnya aku mau beli sesuatu atau duitku kurang, aku minta Bang Ian, Bang, kirimin aku Bang gitu. Jadi kalau misalnya masalah keuangan dipegang orang lain kan pasti nggak ada yang percaya. Tapi kalau masalah saudara sendiri dan saudaranya itu malah nggak pakai uangnya itu, gimana solusinya? Saudara apa istri? Aku mau bawa ke sana tapi takut. Ya gue percaya sih sama Bang Ian. Tapi kan gini ya, tinggal gampang, maksudnya kayak bukan tinggal gampang ya, kayak trust kan. Trust, tapi kita juga ada, maksudnya dipikir juga gitu. Iya, trust. Ya sekali Bang Ian misalnya Bang Ian break my trust ya udah langsung Benar. pisah harta. Jadinya kita ada sistem kayak bookkeeping, apalagi setelah ada Matapu Corp, kan semuanya lebih tertata lagi. Iya, benar-benar Ya sih. Bang Ian beli apa, ya pasti aku tahu gitu. Wah, seterbuka itu ya mereka Gitu-gitu. berdua ya. Iya. Iya, makanya kita harus terbuka dong kalau mau jadi saudara. Lah kamu udah terbuka kan? Oh iya, aku udah terbuka sih. Udah dong. Iya dong. Pertanyaan selanjutnya ya udah. Terlalu terbuka. Terbuka di mana? Di sidang. Apa?
Enggak, maksudnya aku mau skripsi S2 maksudnya guys. Oh, Iya. iya. Oke, lanjut. Dam, pertanyaan selanjutnya udah enggak usah jawab. Ya udah deh, ini kan mereka nih kayak tiap hari kayak ngedit segala macam, kayak kita ngeliat tuh mereka kayak nggak ada waktu gitu loh. Kayak Bang Ian pergi sana sini, Bang Jerome juga sama kan. Dan kalian tuh kayak meluangin waktu buat me time tuh ada nggak sih? Apa kayak me time gue tuh biasa kayak nonton deh atau berenang kayak. Tapi tetap kayak kita lihat tuh berenang tetap bikin konten gitu. Iya kayak kamera tuh selalu ada ya. Selalu ada. Selalu gitu. ada Jadi ya? kayak, Kalau buat gua, iya, me time. syuting YouTube yang bukan endorse atau yang nggak ada pressure-nya, itu menurut gua Bukan kerjaan. salah satu me time. Oh, Oke. Kayak gini ini seru menurut gua. I see. Gua nggak anggap ini Benar-benar. kerjaan. Nah, itu harus Gua anggap ini refreshing karena ya seru gitu. Oke. Misal gue bikin konten yang gue pingin ya, itu enggak. Nah. Tapi kalau udah ada yang kayak kerja profesional, kayak syuting iklan atau misalnya bikin video YouTube yang branded atau ya tap in, itu kan ada pressure-nya gitu. Gue harus Iya. mikir banget gitu. Nah itu baru kerja Nah, berdua. tuh mindsetnya harus diubah, Dam. Benar. Gitu dia, benar. Kalau Bang Ian, Kalau aku karena nggak yang kayak content creator banget, jadi ada indikatornya. Jadi kayak misalnya aku di kantor nih, di kantor ya bekerja gitu. Walaupun kita kita coba untuk set lingkungan kerja Santai. di kantor yang super fun lah. Oke. Iya, Mungkin bisa ditanya ke Echa kali ya. Iya. Oh, oke. Iya, betulnya Mantapu nih bener-bener fun banget sih dan bisa WFA guys. Soalnya aku lihat kayak mau apa mungkin di Kalau di pusat- Berinski work from weekend ya kalau nggak salah ya. From a weekend. Iya. Aduh. Karena orang pada nyewe Sabtu Minggu. Sabtu semuanya. Minggu. Kenapa Jadi kita sih, harus weh? Loh. Ya kan ngumpulin teman-teman atau Oh biasanya kan iya, Sabtu Minggu. bener. Iya, mumpung gak ada malam minggu lu malah nge-DJ masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Kan malam. Dia kayak misalnya di kantor gitu. Oh, Di iya. kantor vibes-nya kerja gitu kan. Iya. Ya udah kita di kantor. Nanti kalau udah pulang ya bisa lebih ada me time gitu, nonton Little Woman. Aku nonton The Moment. Episode 10 aku kan. Serius. Aku episode 8. Aku baru episode 1. Lu nonton apa? Gak tau gue Little Woman apaan dah, perempuan kecil. Iya, Seru kayak tentang banget, bro. kurcaci-kurcaci Seru banget, gitu. seru banget. Oh, gue nonton Hobbit sih yang kalau kurcaci-kurcaci. Mirip gitu tapi versi Korea ini. Oh, Korea. Seru banget. Seru banget. Seru banget ya. Ya intinya ya guys ya menurut aku ya, kalian cari refreshing yang bisa produktif juga sih menurut gua. Nah, itu dia benar. Atau maksudnya nggak yang ngebuang waktu banget. Iya. Atau menurutku kayak ngubah mindset tuh bener sih tadi. Iya, ubah mindset itu sih menurutku. Soalnya orang-orang tuh pada mikir healing di Bali gitu loh, atau enggak healing harus bener-bener kayak ya udah gua ngabisin duit nih gitu. Padahal sebenarnya ada di sisi lain kalau kita mau healing tapi bisa produktif juga. Itu jarang banget sih didengar orang-orang ya. Mindset sih. Iya, Work mindset. from Bali. Ya menurut gue itu juga it's okay gitu loh menurut aku. Ah. Kalau misalnya mereka udah kerja keras nih setahun terus mereka mau healing ya nggak masalah menurut gue. Balance aja sih work life balance setiap orang Iya. beda-beda gitu. Aku juga bolak-balik Bali terus nih akhir-akhir ini. Pertanyaan selanjutnya apa tadi ya? Sidang. Thank you banget ya Bang Ian udah bantu sidangku. Aku mau S2 nih. Kirain udah datang di podcast. Mau Iya. S2 ada mau S2. S2. katanya. S2 BP dulu Berinski baru Oh, S2 iya. bos. Iya, tahu. Kan Aduh. S2 di Bali. S2 itu maksudnya istri kedua. Istri Lulus kedua. S1 nih, lulus S1 gagal kan? Mm-mm. DO kan, DO S1. Apa yang pernah dilakukan? Kebagian. Oke, udah. Dah, siapa nih? Siapa terakhir telepon Jerome? Dah nih pertanyaan terakhir dah tuh. Buka HP lah. Buka HP lah. Aku yang bukain. Di telepon. Iya tuh. Yang aku telepon Iya. tadi barusan Ah, Sana. sana siapa? Oh, sana. Oh. Oh, masih teman konten kreator. Kalau misalnya Teman apa? Teman apa rekan kerja itu maksudku tadi. Iya, Teman apa teman benar. hidup kan? Oh, aduh. Waduh. Lu spill lah Senopati di mana? Sama DJ-nya. Udah itu aja deh pertanyaan aku deh. Enggak ngambil banyak. Gak ambil banyak. Nggak ambil banyak. Iya, hobi-hobi aja. TikTok live ambil. Enggak. Ada. Tahu gak dia nge-DJ di TikTok live? Oh iya. Viewernya tahu gak? Satu, Turah namanya. namanya. Dia komen-komen, nge-like. Terus dia kayak sambil Support tap love ya. Terus Turah kayak Give aku dong gitu. Lempar ya sayang lempar, tangkap. Jadi gak ada pertanyaan nih buat kita sebelum kita tutup. itu aku. Dia ada gak? Jerome ada gak? Gimana Benski? Berat bos pertanyaannya Berat bos. ini Aku harus dia. kayak gini sambil kayak gini nih. Kapan kira-kira balik modal? Apa kita perlu kita spill modalnya berapa di sini? Waduh, Wow. waduh, jangan dong. 4 digit modalnya. Tahun ini digit BEP sih. Tahun ini BEP. Tahun ini guys. BEP. Iya dong. 2021 apa? 2022 apa 2023? Alhamdulillah setelah November BEP. Bulan depan dong. Cepet ya. Cepet dong, cepet. Keren gak sih? Jangan lupa foto di Benski yang banyak kalian semua ya. Dan jangan lupa Iya. juga podcast di Belinsky karena banyak bintang tamu yang bagus-bagus. Kalau bisa Senin sampai Jumat aja ya, biar Sabtu libur. Wah ini yang kayak gini nih.
Sampai beneran gak ada Sabtu Minggu, waduh. Wah, parah banget ya. Kita Mohon maaf investor ini. rapat investor ini. Oke. Oke, ya jadi segitu aja untuk podcast Belinsky kali ini. Terima Kalau ada kasih. yang mau dibahas komen aja guys, komen. Iya, komennya di bawah. Mungkin nanti next time bisa sama Jirum sama Bang Ian bahas. Yes. Endorsement. BTW kalau view-nya 3.500.000, Mhm. kita publish yang uncut version. Wah. Waduh. Ngawur. Ngawur, Yang enggak. itu gak ikut. Iya, jadi segitu ya untuk podcast kali ini Zabut Cepat Pisasan Nanas Tura Partayana di Jirismau. Iya, Rismau. Nama Instagramnya Bang? Jehian PS. Jangan polin. Iya. Kita pamit berdua, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye. Paka-paka. Menanti enak banget.